sekian lantaran lestarian indah alam Bali. Dumugi Gubernur Bali Wayan Koster memberikan kesempatan para Yowana generasi muda untuk melaksanakan Nyomyo Ogoh-Ogoh di Wewidangan Banjar pada malam penggerupukan yang jatuh pada Selasa atau Anggara Umanis Wayang 1 Maret 2022 dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 yang jatuh pada hari Rabu atau Budepaing Wayang 2 Maret 2022. Gubernur Bali memberikan dukungan ini secara langsung kepada Pasikian Yowana Majelis Desa Adat atau MDA Provinsi, Kabupaten Kota Sebali, dan seniman pada Rabu atau Budepon Bale 16 Februari 2022 di Jayasa Denpasar, didampingi Kadis Pemajuan Masyarakat Adat atau PMA Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra. Gubernur Bali sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Mendesa Agung dan Penyelidikan Agung Majelis Desa Adat atau MDA Provinsi Bali. Wayan Koster sebagai Gubernur Bali bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali menyetujui keinginan disampaikan melalui aspirasi para Yowana MDA Provinsi, Kabupaten Kota Sebali. Kepada para Yowana yang sudah membuat ogoh-ogoh, diminta untuk terus membuat sampai selesai, sampai tuntas, jangan berhenti sebelum tanggal 2 Maret 2022. Para Yowana generasi muda seluruh Bali tidak perlu ragu-ragu lagi. Jadi Nyomyo Ogoh-Ogoh bisa dilaksanakan di Wewidangan Banjar dengan maksimum 25 Yowana dan ogoh-ogoh ramah lingkungan atau tanpa bahan plastik dan styrofoam, serta dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan COVID-19, pakai masker, sudah vaksin 2 kali, menyediakan hand sanitizer, dan mengikuti swab antigen yang difasilitasi secara gratis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Gubernur Wayan Koster sangat menghargai dan mengapresiasi hasil karya seni, inovatif, kreatif dari para Yowana, generasi muda kita sebagai bagian dalam membangun karakter dan jiwa seni budaya dalam produk ogoh-ogoh yang diciptakan. Oleh karena itu, seperti pada tahun 2021, pada tahun 2022 ini akan melakukan penilaian terhadap karya ogoh-ogoh dan hasil dari penilaian ini akan dijadikan dasar untuk memberikan hadiah yaitu hasil karya terbaik untuk 3 ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan. Kemudian diberikan hadiah untuk peringkat 1, 2, dan 3 di semua kabupaten kota Sebali. Untuk di tingkat kecamatan, 3 karya ogoh-ogoh terbaik akan diberikan hadiah masing-masing 5 juta rupiah. Kemudian di kabupaten kota untuk peringkat 1 diberikan hadiah 50 juta rupiah, peringkat 2 diberi hadiah 35 juta rupiah, dan peringkat 3 diberi hadiah 25 juta rupiah di semua kabupaten kota Sebali. Ini akan diproses oleh tim penilai yang turun ke masing-masing banjar untuk menilai karya ogoh-ogohnya. Yang dinilai bukan perlombaannya, tapi karya dari ogoh-ogohnya dengan berdasarkan kreasi dan inovasi. Rama Bali, khususnya para Yowana Sebali yang saya hormati dan saya banggakan, Rahayu, semoga kita semua dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya, meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Februari 2022, saya menerima audiensi dari Pasikian Yowana Desa Adat Sebali. Para Yowana menyampaikan aspirasi dalam rangka Hari Raya Nyepi tahun ini, diberikan kesempatan untuk melaksanakan nyomyo dengan ogoh-ogoh untuk di Wewidangan Banjar. Oleh karena aspirasinya seperti itu, sebagai jalan tengah yang dikaitkan dengan surat edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali, tadi saya sudah berkoordinasi, barusan berkomunikasi dengan Mendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dan saya sebagai gubernur bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali menyetujui keinginan yang disampaikan melalui aspirasi oleh para Yowana Desa Adat Provinsi Bali. Dan berkaitan dengan itu, kepada para Yowana, para generasi muda yang sudah membuat ogoh-ogoh, saya minta teruskan dibuat sampai selesai. Dan kalau yang masih ragu-ragu tadinya atau bahkan batal membuat ogoh-ogoh karena
keluarnya surat edaran dari Majelis Desa Adat Provinsi, saya menghimbau terus dibuat sampai tuntas, jangan berhenti. Masih ada dua minggu sebelum hari H pelaksanaan sebelum Nyepi, yaitu tanggal 2 Maret 2022. Maka dengan apa yang saya sampaikan hari ini, para Yohane di seluruh Bali, generasi muda di seluruh Bali tidak perlu ragu-ragu lagi. Yang dilarang itu hanya mengarak ogoh-ogoh di desa, apalagi yang mengarak ke luar desa. Hanya dibolehkan di tingkat Banjar, Wewidangan Banjar. Itu pun juga tidak diarak muter-muter. Itu hanya untuk di depan Banjarnya saja. Dalam kaitan dengan nyomnya, sekali lagi persyaratannya diikuti. Pesertanya yang mengusung itu maksimum 25 orang, sudah vaksin 2 kali, kemudian menerapkan prokes khususnya terutama memakai masker, dan juga diupayakan sebelumnya itu dengan mengikuti swab antigen. Kemudian juga saya mengambil kebijakan terkait dengan ogoh-ogoh ini yang merupakan hasil karya inovatif, kreatif dari para Yohane, generasi muda kita. Saya sangat menghargai sebagai bagian daripada membangun karakter dan jiwa seni dalam produk seperti ogoh-ogoh ini. Saya sangat mengapresiasi. Oleh karena itu, seperti pada tahun 2021, saya akan melakukan penilaian terhadap karya ogoh-ogoh, dan penilaian ini akan diberikan hadiah. Untuk penilaian ini, hadiahnya akan diberikan kepada hasil karya terbaik 3 ogoh-ogoh di masing-masing kecamatan. Kemudian peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 di semua kabupaten kota se-Bali. Untuk di tingkat kecamatan, 3 yang terbaik masing-masing akan diberikan 5 juta. Kemudian untuk kabupaten kota, yang juara 1 akan diberikan hadiah senilai 50 juta, yang peringkat 2 akan diberikan hadiah 35 juta, dan yang peringkat ketiga akan diberikan hadiah 25 juta untuk semua kabupaten kota se-Bali, yang akan diproses oleh tim penilai turun ke masing-masing Banjar menilai karya ogoh-ogohnya. Yang dinilai ini bukan perlombaannya, tapi karya daripada ogoh-ogohnya, yang tentunya basisnya itu adalah karya menurut hasil dari kreasi dan inovasi para generasi muda kita. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini itu menjadi satu jalan tengah yang bijak dari Gubernur Bali bersama Bendes Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk mengakomodasi aspirasi dari para Yohane, generasi muda kita di seluruh Bali yang sangat semangat untuk membuat ogoh-ogoh. Pasikian Yohane MDA Provinsi Kabupaten Kota se-Bali dan para seniman dalam aspirasinya yang dibacakan oleh Dewa Ardite menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Gubernur Bali, Wayne Koster, yang telah mendukung kegiatan Nyomye Ogoh-ogoh. Tujuan dilaksanakannya Nyomye Ogoh-ogoh untuk menetralisir, membersihkan hal-hal dari pengaruh negatif agar menjadi positif, demi terwujudnya ketentraman Buana Alit dan Buana Agung, menciptakan jiwa seni dan budaya di kalangan Yohane sesuai dengan semangat Trisakti Bung Karno, yakni berkepribadian dalam kebudayaan. Mengcounter oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan memanfaatkan isu ditiadakannya ogoh-ogoh untuk kepentingan politik pemilu 2024. Pasikian Yohane MDA Provinsi Bali Kabupaten Kota se-Bali menyatakan rasa bangga dengan Gubernur Bali Wayne Koster yang memiliki jiwa seni dan budaya untuk hadir kembali di tengah-tengah Yohane, memberikan dukungan kepada Yohane yang sedang membuat ogoh-ogoh sebagai bentuk ekspresi seni yang luar biasa yang tidak ada menyainginya di Indonesia, bahkan dunia. Pasikian Yohane
MDA Provinsi Bali Kabupaten Kota Sebali menyadari Bapak Gubernur Bali sangat teliti dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Apalagi perkembangan keputusan di pemerintah pusat sangat dinamis dari segi waktu dan isi keputusannya di dalam menangani pandemi COVID-19. Pasikian Yuwana MDA Provinsi Bali Kabupaten Kota Sebali sangat menyadari dan memahami pasca adanya pandemi COVID-19 yang telah berjalan 2 tahun ini, tidak seorang pun maupun pemimpin di dunia berhasil menangani bencana alam ini. Sehingga pandemi ini menyebabkan adanya banyak perubahan kehidupan sosial. Dampak negatif secara khusus juga dicermati mulai timbul ke permukaan, karena hal ini disebabkan oleh adanya oknum yang tidak bertanggung jawab melemparkan, mempelintir segala informasi menjadi hoax dan menyebabkan degradasi moral dalam bertutur kata seperti yang terjadi di media sosial, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Atas dukungan penuh yang diberikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster terhadap dilaksanakannya Nyumyo Ogoh-Ogoh, maka ini adalah momentum baik untuk mengembalikan kembali semangat Yuwana dalam berkesenian dengan prokes COVID-19 yang ketat. Pasikian Yuwana MDA Provinsi Bali Kabupaten Kota Sebali juga menilai ini adalah momentum yang sangat tepat untuk mendukung penuh kepemimpinan Bapak Gubernur Bali Wayan Koster dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali, momentum untuk mengharmoniskan kembali hubungan yang dulu sangat baik, bersatu tanpa ujaran kebencian di media sosial untuk bersama-sama mendukung Bapak Gubernur Bali Wayan Koster yang telah bekerja tanpa mengenal waktu libur, dan momentum untuk menjaga taksu Bali di mata dunia, sekaligus menjadi komitmen nyata kami sebagai Yuwana untuk menjalankan Hari Suci Nyepit Tahun Baru Saka 1944 dengan penuh sukacita. Komitmen nyata mendukung Bapak Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Bali Wayan Koster mensukseskan Bali sebagai tuan rumah KTT G20. Komitmen nyata untuk hidup rukun di setiap perayaan Hari Besar Keagamaan di tahun 2022, dan komitmen nyata untuk mensukseskan Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari 2024 dengan penuh kedamaian. Ya, dan kami selaku perwakilan dari seluruh Yuwana Bali mengucapkan terima kasih banyak atas diterimanya aspirasi kami oleh Bapak Gubernur Wayan Koster, di mana dalam pembicaraan tadi bahwa Bapak Gubernur telah mengizinkan seluruh Yuwana Bali untuk melanjutkan membuat ogoh-ogoh dan melakukan acara Nyumyo Buka Kalau di Wawidangan Banjar dengan melakukan prokes yang sangat ketat dan melakukan pengarahan dalam artian Wawidangan Banjar tidak melalui desa. Itu bagi kami sangat berterima kasih. Saya pribadi dan kami selaku seniman Gubernur Bali mengucapkan terima kasih banyak atas kebijakan yang Bapak Gubernur berikan. Kami ucapkan terima kasih. Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster juga mendapatkan apresiasi positif dari kalangan budayawan yang juga Rektor ISI Denpasar, Profesor Kun Atnyana. Jadi kebijakan Bapak Gubernur yang sudah juga melalui persetujuan Desa Agung Majelis Desa Adat atau MDA Provinsi Bali terkait pertama tentang pembuatan ogoh-ogoh oleh Kramo Desa Adat, terutama oleh Yuwana Desa Adat Provinsi Bali dimanapun tempatnya di Bali. Saya kira dukungan yang disampaikan Pak Gubernur ini sesuatu yang bijak ya. Jadi begitu Bali ditetapkan kembali ke dalam PPKM level 3, memang ada pengaturan yang lebih terukur lagi terkait dengan mobilitas masyarakat di dalam ruang-ruang publik. Nah, jadi kebijakan pertama untuk tetap memberikan semacam apresiasi izin untuk para Yuwana membuat ogoh-ogoh berkreasi sedemikian rupa yang tentu saja selaras dengan kearifan lokal Bali. Saya kira ini sesuatu yang bijak, yang selaras dengan saya kira partisipasi dan juga tanggapan pendapat masyarakat. Karena kita ketahui bersama, jadi keberadaan pengerupukan atau pecaruan itu sehari sebelum Hari Raya Nyepi itu, jadi memang sejak tahun 80-an saya kira sudah beriringan dengan tradisi pembuatan ogoh-ogoh. Jadi setiap tahun kita melihat
dan mengapresiasi kreasi ogoh-ogoh yang saya kira juga mengejawantahkan ekspresi dan sikap mental masyarakat terhadap situasi terkininya. Nah, terlebih pandemi COVID ini tentu dari kalangan akademisi, terus juga praktisi budaya akan melihat bagaimana reaksi baik secara sadar maupun bawah sadar masyarakat terhadap pandemi melalui kreasi-kreasi seni, termasuk di dalamnya adalah ogoh-ogoh. Apalagi ini pasti akan terkait dengan rangkaian ritual taur atau pecaruan pada saat pengerubukan. Nah, ini kebijakan untuk tetap memberi izin, apalagi ditambahkan apresiasi berupa lomba yang berhadiah dengan kisaran total hadiah 1,9 miliar. Saya kira ini kebijakan yang berada pada sisian aspirasi Yuwana Bali. Jadi ini sangat bijak yang dilakukan Gubernur. Nah, terus kemudian memang kita perlu sadari bersama bahwa pandemi ini belum selesai, jadi masih dinamis kondisinya. Untuk itu kebijakan untuk menetapkan ada acara somyo atas ogoh-ogoh ini sebanyak 25 orang gitu, dengan protokol kesehatan yang ketat tentu saja. Nah, ini juga kebijakan yang saya kira sebuah jalan tengah yang secara normatif juga patut, dan saya kira ini sehat untuk semua, jadi melegakan untuk semua. Nah, sehingga Yuwana dan Pramu Desa Adat tetap dapat menjalankan ritual pecaruan, ritual pengerubukan dengan tertib, terus kemudian tradisi kreasi ogoh-ogoh tetap bisa berjalan, dan termasuk juga rangkaian ritualnya yang substantif untuk menyambut tahun baru Saka pada hari raya Nyepi itu tetap juga bisa dijaga. Artinya ini adalah jalan untuk tetap menjaga atau menjalin keharmonisan Buana Agung dan Buana Alit dari diri kita dengan alam semesta. Jadi kreasi atau kreativitas itu kan ekspresi terdalam ya. Jadi pengalamannya selama ini beradaptasi dalam situasi pandemi COVID-19, terus kemudian berkelindan dengan memori tentang tradisi-tradisi ritual, tentang energi-energi kosmik dan seterusnya, terus juga berhadapan di dalam, kalau di dalam seni rupa itu tradisi ikonografi, jadi tradisi kita berbicara tentang ikon-ikon yang berkaitan dengan totemisme, atau juga berkaitan dengan lambang-lambang, simbol-simbol yang selalu menghiasi atau menjadi bagian dari integral di dalam ritual. Nah, memang dikreasi dalam bentuk baru sejak tahun 80-an dengan rupa ogoh-ogoh. Tapi yang diejawantahkan itu kan juga terkait simbol-simbol religi gitu. Jadi bagaimana bersama-sama untuk menetralisir seluruh kekuatan negatif dari alam, untuk disomyo dikembalikan menjadi energi-energi positif. Jadi menjaga harmoni antara kehidupan alam beserta isinya. Jadi saya kira sekali lagi kami mengapresiasi kebijakan yang diambil Bapak Gubernur Bali. Jadi ini adalah kebijakan jalan tengah, tidak ada yang kecewa, tetapi juga harus bersama-sama berkomitmen untuk menjaga ketertiban, menjalankan protokol kesehatan secara ketat sehingga kita sehat rahayu bersama, dan tradisi kreasi ogoh-ogoh di setiap pengerubukan Nyepi tetap dapat berjalan dengan baik. Jadi ini akan menjadi etos kreatif yang beriringan dengan tradisi ritual yang selalu biasanya harmonis di Bali gitu. Jadi kalau ini sudah terbentuk pola-pola bagaimana berkreasi, bagaimana menjalankan tradisi somyo ogoh-ogoh itu secara tertib, saya kira ini akan menjadi pola yang baik untuk tahun-tahun mendatang jika mana memang situasinya tidak memungkinkan adanya pawai dalam skala besar. Jadi kalau dalam tradisi Bali itu kreasi seni selalu muncul atas respon situasi makro atau situasi alam terkininya gitu. Jadi taruhlah seperti kisah calon arang dihadirkan memang untuk memaknai
adanya sebuah wabah di suatu wilayah, termasuk juga tradisi-tradisi totemisme yang lain. Jadi membuat pralambang, membuat simbol, membuat tanda-tanda yang kira-kira bisa merilis rasa takut, rasa cemas, dan juga kekhawatiran tentang masa depan oleh situasi-situasi tertentu. Nah, dengan karya senilah, jadi manusia biasanya berekspresi untuk mengungkapkan tekanan batinnya, terus kemudian menggapai cita-cita yang lebih baik, yang lebih harmonis dengan alam untuk masa mendatang. Bapak Gubernur Bali, Pak Dr. Wayan Koster, beserta Bandeso Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, saya kira sudah mengambil kebijakan yang sangat bijak, jalan tengah untuk tetap mengakomodasi aspirasi Yowana Bali yang tetap berkreasi menciptakan ogoh-ogoh yang menyertai upacara tawur kesango atau kecaruan pangerupukan sehari sebelum Nyepi. Nah, ini sebuah langkah yang bagus. Nah, saya kira perlu menjadi ikrar kita bersama menjaga ketertiban sekaligus menjaga protokol kesehatan. Patuhi kebijakan gubernur untuk menggelar acara Somi Ogo-Ogo itu maksimal dengan 25 orang dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Tentu harus diperhatikan karena kan Ogo-Ogo bisa dibuat sekreatif mungkin, jadi tidak perlu dengan berat total yang terlalu berat gitu. Jadi silakan disesuaikan, dikreasi. Saya meyakini bahwa Yowana Bali dapat beradaptasi dengan kebijakan ini sekaligus juga mengeksplorasi karya ogoh-ogoh secara kreatif. Jadi bisa dengan kreasi apakah memberikan roda tambahan atau juga memang rangka ogoh-ogohnya sepenuhnya dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti teknik ulatan, teknik keranjang, dan seterusnya. Pasikian Yowana MDA Provinsi Bali, Kabupaten Kota Sebali, menyatakan hormat dan bangga pada kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster yang serius mengurusi Pulau Bali secara sekali dan niskali. Hal itu terbukti dengan adanya Pergub yang pro terhadap masyarakat, alam, hingga budaya Bali. Kemudian, adanya pembangunan infrastruktur di kawasan Suci Besaki, Pusat Kebudayaan Bali, Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan, Shortcut Singaraja Mengwitani, Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, pembangunan pasar rakyat, gedung MDA Kabupaten Kota Sebali, bangunan sekolah SMA SMK baru, hingga dalam sejarah Bali tercipta pembangunan dan penguatan desa adat di Bali.